Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, program studi Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin Filsafat dan Politik. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas di mata kuliah Hadis Psikologi dengan dosen pengampu Ande Zulfikar Darussalam, MSc MHUM. Kami dari kelompok 13 terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, inilah video persentase kami. Baiklah, sebelum masuk pada pembahasan diskusi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Saya sendiri, Muhammad Fitr Syam dengan NIM 30700 118014. Sinti Fatima dengan NIM 30700 118040. Muhammad Rasidin dengan NIM 30700 117032. Kami dari kelompok 13 akan membahas mengenai diskusi persentase hadis tentang surga dan neraka diliputi perkaranya. Pertanyaan kelompok 2 dan 8. Pertanyaan ini kami gabung karena menurut kami pertanyaan ini saling berhubungan, yaitu bagaimana cara agar jiwa kita tidak membenci perkara-perkara yang sebenarnya ganjarannya adalah surga, dan bagaimana cara menurut sudut pandang psikologi Islam agar kita dapat beristiqomah menjauhkan diri dari perkara-perkara yang disenangi syahwat yang mana dapat menjerumuskan kita ke neraka. Jawabannya, terkait perkara surga yang dibenci jiwa adalah bentuk kewajaran sebagai manusia biasa. Maka cara untuk mengubah mindset kita yaitu dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak zikir, meningkatkan iman, serta mempelajari lebih dalam apa saja hikmah-hikmah yang terdapat di dalam setiap perkara selain daripada nikmat surga di akhirat kelak. Sebagai contoh hikmah dalam melakukan sholat adalah dalam ilmu kedokteran disebutkan bahwa dalam melakukan gerakan-gerakan sholat dapat menyehatkan persendian dan lain sebagainya. Sebaliknya, terkait perkara neraka yang disukai jiwa, marilah senantiasa mengintrospeksi dan mengingatkan diri pribadi bahwa apa yang dilakukan itu adalah perbuatan yang salah dan akan mendapatkan ganjaran di akhirat kelak walaupun itu adalah perkara yang disukai jiwa, karena semua itu hanyalah bersifat sementara. Selanjutnya pertanyaan kelompok 6, yaitu di dalam makalah telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam firman-Nya, siapa-siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Yang menjadi pertanyaan kami, apakah anak yang baru lahir yang tidak sempat atau sama sekali belum melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap dimasukkan ke dalam surga? Jika benar, berikan maksud dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, dan jika tidak, di manakah ruh bayi tersebut? Jawabannya, penghakiman sesuatu hal adalah bentuk pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan sebelumnya. Terkait kedudukan bayi yang meninggal, yang dimana ia lahir dan belum melakukan ketaatan ataupun kezaliman, tentunya ia tidak berhak mendapatkan penghakiman, dan tidak mungkinlah sesuatu dikenakan sanksi hukuman ketika ia tidak melakukan kesalahan. Terkait kedudukan bayi yang meninggal, yaitu berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam hadis dikatakan, anak-anak kecil dari kaum Ansar yang telah meninggal dibawa ke hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mensolatinya. Aisyah berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, beruntung sekali anak kecil ini. Ia belum pernah melakukan keburukan dan belum mengenalnya. Beliau balik berkata, atau bahkan tidak demikian, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah menciptakan surga dan menciptakan pula orang-orang yang bakal menghuninya. Allah menciptakan surga bagi mereka di saat mereka masih berada di dalam sulbi orang tua mereka. Allah menciptakan mereka dan menciptakan pula orang-orang yang bakal menghuninya. Allah menciptakan neraka bagi mereka di saat mereka masih berada di dalam sulbi orang tua mereka. Di dalam hadis tersebut
dapat disimpulkan bahwa ruh seorang bayi yang meninggal berada di dalam surga di akhirat kelak, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga bagi mereka di saat mereka masih berada di dalam sulbi orang tua mereka, dan bahkan jauh sebelum ia lahir. Tidak mungkin seorang bayi dimasukkan ke dalam neraka yang dimana ia tidak melakukan kezoliman, karena neraka adalah tempat penghakiman atas kezoliman yang telah diperbuat semasa hidupnya. Pertanyaan kelompok 3. Dikatakan dalam makalah bahwa surga itu diliputi oleh sesuatu yang dibenci oleh jiwa. Adapun pertanyaan yang pertama, bagaimana orang yang sudah nyaman dengan ibadah, apakah masih termasuk pada pernyataan tersebut? Yang kedua, bagaimana dengan perbuatan orang yang mungkin menganggap sederhana, misalnya bantuan yang diberikan kepada orang lain, padahal itu sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini tidak memberatkan jiwanya. Pertanyaan kelompok 9. Dalam makalah dikatakan bahwa neraka itu diliputi oleh perkara-perkara yang disukai oleh jiwa. Sedangkan dalam salah satu hadis dikatakan bahwa dosa itu membuat jiwa tidak tenang. Secara tidak langsung, kedua hadis ini bertentangan. Maka bagaimana tanggapan pemakalah? Pertanyaan kelompok 12. Apakah ada hal yang mempengaruhi jiwa sehingga dikatakan surga diliputi oleh perkara yang dibenci jiwa dan neraka diliputi perkara yang disukai jiwa? Jika ada, tolong pemakalah sebutkan dan jelaskan pengaruh internal dan eksternalnya. Terkait 3 pertanyaan tersebut dapat disimpulkan dalam satu jawaban, yaitu sebagai berikut. Sebagaimana diketahui bahwa jalan untuk menuju ke surga tentunya memiliki persyaratan atau perkara-perkara yang harus dilakukan untuk sampai ke tempat yang diinginkan semua manusia tentunya. Akan tetapi, terlepas dari itu, tentunya bukan hal yang mudah untuk melakukan persyaratan atau perkara yang harus dilakukan. Terkadang, manusia-manusia yang tingkat keimanannya rendah maka akan menganggap semua perkara yang menjadi persyaratan untuk masuk surga adalah sebuah beban atau sesuatu yang dibenci jiwa. Sebaliknya, jika tingkat keimanan seseorang tinggi atau dalam artian sudah memasuki fase di mana menganggap perkara-perkara yang menyenangkan jiwa pada umumnya adalah sesuatu yang tidak baik dan memiliki ganjaran neraka, maka sudah pastilah mereka menjadikan segala perkara-perkara yang memiliki ganjaran surga sebagai motivasi untuk lebih meningkatkan iman dan memperbanyak tabungan amalan soleh. Yang pada intinya, tingkat keimananlah yang dapat mengaruhi mindset seseorang yang menganggap perkara surga adalah perkara yang dibenci jiwa, begitupun sebaliknya. Terkait pernyataan bahwa dosa membuat jiwa tidak tenang, ini berlaku untuk orang yang tingkat keimanannya rendah dan menganggap perkara yang mereka perbuat adalah perkara yang mereka senangi. Adapun faktor internal dan eksternal, mengapa dikatakan surga diliputi perkara yang dibenci jiwa dan neraka diliputi perkara yang disukai jiwa, yaitu faktor internalnya adalah tingkat keimanan seseorang. Jika tingkat keimanannya tinggi, maka pernyataan ini tidak berlaku baginya. Jika tingkat keimanannya rendah, maka pernyataan ini tentunya sudah berlaku baginya. Adapun faktor eksternalnya adalah pergaulan lingkungan sekitar. Jika pergaulan lingkungan sekitarnya terdapat orang-orang yang baik, maka mindset ini tidak berlaku baginya. Sebaliknya, jika pergaulan di lingkungan sekitarnya terdapat orang-orang yang tidak baik atau berperilaku buruk, maka tentu mindset ini akan berlaku baginya dan akan diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya.